Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode konstruksi, yaitu perancangan sistem perpipaan air bersih jalur dari Gedung T menuju wall climbing Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Prawega Prasetyo dengan NRP 0821040043 dari kelas TP 5B. Sebelum memasuki topik, saya akan jelaskan sedikit apa sih metode konstruksi itu. Jadi, metode konstruksi adalah pendekatan atau cara yang digunakan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek konstruksi. Ini melibatkan langkah-langkah, prosedur, teknik, dan proses yang diterapkan untuk membangun atau merenovasi suatu struktur. Metode konstruksi melibatkan pemilihan material, peralatan, tenaga kerja, dan teknologi yang sesuai dengan tujuan proyek dan kondisi suatu lokasi. Penggunaan metode yang tepat, praktis, cepat, dan aman sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi, sehingga target waktu, biaya, dan mutu sebagaimana ditetapkan akan dapat tercapai. Nah, untuk pembahasan kali ini pada jalur sistem proyek perpipaan, yang pertama ada uraian pekerjaan, kemudian yang kedua ada prosedur penyambungan pipa, dan yang ketiga ada sistem pengelasan. Nah, yang pertama yaitu ada mengenai uraian pekerjaan. Yang pertama ada pradesain. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pradesain. Jadi pradesain adalah fase awal dalam proses perencanaan dan pengembangan pabrik atau fasilitas di suatu industri. Ini adalah tahap di mana semua persiapan dan perencanaan awal dilakukan sebelum memulai pembangunan atau modifikasi pabrik ataupun instalasi. Untuk yang kedua ada desain lapangan, yaitu meninjau suatu lokasi pemasangan sistem perpipaan, mendefinisikan dengan jelas apa yang akan dicapai oleh proyek pemasangan sistem instalasi perpipaan. Dan untuk yang ketiga ada preparation, yaitu tahap persiapan atau pengerjaan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah direncanakan dan memantau, memajukan proyek dan mengelola perubahan yang mungkin terjadi. Untuk yang keempat ada fabrication, yaitu tahap fabrikasi yang mana pada tahap ini terdapat subkegiatan berupa marking and cutting. Yang kelima ada erection, dilaksanakan dengan proses joining pipe and assembling, di mana joining pipe diartikan sebagai tahap penyambungan pipa yang telah dilakukan proses fabrikasi sebelumnya. Sedangkan assembling merupakan suatu proses peletakan komponen-komponen secara mekanik menjadi sebuah unit di suatu plant. Dan yang terakhir ada tahap yaitu finishing and test, merupakan pekerjaan akhir dalam perencanaan sistem perpipaan, di mana terdapat tahap-tahap pengujian dan pembersihan beserta tahapan penyelesaian pada suatu proyek. Nah, dari survei yang telah saya lakukan, didapat data sebagai berikut, bisa dilihat pada slide untuk gambarnya dari Gedung T menuju wall climbing. Untuk datanya, untuk panjang jalur perpipaannya sepanjang 290 meter atau 0,29 km dengan material pipa yaitu HDPE. Untuk standar yang digunakan ISO 4427. Untuk jumlah pipa spool sebanyak 48 spool dengan ukuran pipa 10 inch. Untuk lebar proyek 8 feet dari tepi selokan dengan kedalaman 1 meter dan menggunakan metode underground pipe. Nah, untuk tahapan dari proyek perpipaan tersebut, yang pertama ada perencanaan akses kendaraan, yaitu saat pipa sistem air bersih ini dilakukan penutupan sehingga jalur dari depan gedung T sampai wall climbing. Untuk mempermudah instalasi perpipaan, maka material diletakkan pada bagian sisi selokan sehingga tidak memakan banyak akses jalan
keluar masuk dari kampus BPNS. Untuk tahapan yang kedua ada material handling, yaitu peletakan material diletakkan pada sisi selokan. Maka dari itu dilakukan pembelian pagar pembatas dan kun untuk membatasi area pekerjaan. Lokasi direncanakan sesuai dengan ilustrasi di samping. Bisa dilihat untuk jajaran kun yang telah dipasang untuk memudahkan proses proyek bekerja. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan proyek instalasi sistem perpipaan. Pada proyek kali ini direncanakan akan dibangun jalur pipa sepanjang 290 meter. Jalur ini direncanakan akan dibuat di sisi saluran selokan. Pipa akan dirancang dengan sistem underground, rutenya dimulai dari depan gedung D sampai wall climbing yang dirancang menggunakan sistem underground. Setelah itu lurus ke arah timur kurang lebih 100 meter, kemudian pipa dibelokkan ke kanan dengan sudut 45 derajat. Setelah itu pipa lurus ke arah selatan sejauh 109 meter, 108 meter. Untuk spesifikasi pipa yang digunakan yaitu pipa HDPE dengan ukuran 10 inch. Nah, pipa ini akan dikirim dari gudang di PT Cakrindo Mas Jalan Raya Keputih nomor 168A, Kepatihan Menganti Gresik ke lokasi pemasangan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya melalui rute dengan menggunakan truk. Pada saat pipa datang pertama-tama pipa diletakkan pada area peletakan material atau garis biru setelah area galian siap. Selanjutnya pipa diletakkan di sepanjang pinggiran area proyek. Setelah semua material siap, pipa dimasukkan ke dalam area galian lalu disambung menjadi satu jalur perpipaan. Dalam proyek peletakan perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kesalahan dan kecelakaan, serta pipa harus dipastikan diletakkan pada lokasi yang aman dan dipastikan keamanannya. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan peletakan pipa di laydown area. Pada proyek ini terdapat beberapa tahapan konstruksi, salah satunya yaitu proses peletakan pipa di gudang atau tempat penyimpanan ke laydown area. Selain itu, terdapat perencanaan dalam menentukan peralatan konstruksi yang digunakan. Peralatan angkut material antara lain ada bulldozer, ekskavator, graders, dan compaktors. Selain itu juga dipersiapkan juga ada yang pertama persiapan lahan dengan metode clearing, grading, and pre-arrangement survey menggunakan keempat alat ini. Yang kedua ada ditching yaitu penggalian parit menggunakan backhoe atau ekskavator. Yang ketiga ada pipe transporting yaitu pengiriman pipa dan menggunakan truk atau trailer. Dan yang keempat ada stringing, peletakan ke laydown area menggunakan mobil crane. Untuk lokasinya bisa dilihat pada gambar di slide dengan keliling 57,06 meter dengan luas 197,94 meter persegi. Nah, selanjutnya ada BFD yaitu peletakan pipa di laydown area. Yang pertama ada persiapan lahan dan peralatan konstruksi. Nah, proses persiapan lahan dan peralatan konstruksi tergantung dengan kondisi existing dari lokasi yang akan dikerjakan. Pekerjaan di lahan kosong jauh lebih mudah daripada pekerjaan di area perkotaan di mana sudah banyak bangunan existing yang harus didemolis sebelum lahan dapat diratakan. Maksud dari clearing adalah membersihkan lahan yang menjadi area material laydown yang sudah ditentukan, baik berupa pohon, pagar, saluran, dan lain-lain. Selanjutnya mengarah ke kanan ada pemesanan pipa.
Pada proyek ini, pipa yang dipesan memiliki ukuran 10 inch dengan jumlah pipa sebanyak 48 lonjor. Selanjutnya ada pengiriman pipa. Pipa yang sudah dipesan akan dikirim ke area material laydown pada lahan yang sudah disiapkan. Kemudian proses pengiriman menuju lokasi material laydown menggunakan dump truck, di mana dump truck akan melakukan perjalanan pulang pergi sepanjang hari sampai semua material selesai dikirimkan menuju lokasi material laydown. Kemudian ada yang terakhir, peletakan pipa di laydown area. Pada pipa yang baru datang di area offloading, material akan segera disusun pada area material laydown, di mana material pipa tidak boleh diletakkan secara langsung di atas tanah, harus diberi bantalan pipa yang sudah ditentukan dan menggunakan alat berat berupa mobile crane. Selanjutnya akan dibuat laydown yard untuk mendukung penyebaran pipa individu di dekat jalur ROW. Nah, selanjutnya yaitu ada pembersihan jalur pipa. Tahap ini bertujuan untuk membersihkan area konstruksi agar proses konstruksi pipeline selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah. Tahap pembersihan jalur pipa dilakukan dengan beberapa metode, antara lain yang pertama ada cut and fill atau penggalian dan penimbunan. Penggalian atau cut ini adalah tahap pertama di mana tanah atau material lainnya digali untuk membuat jalur atau lorong yang cukup besar untuk memasukkan akses pipa ke dalam tanah. Untuk contoh gambarnya bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya ada penimbunan atau fill. Setelah pipa sudah berada di dalam tanah, langkah selanjutnya ialah menimbun kembali lubang atau telah digali untuk melindungi pipa dan memastikan stabilitas struktural. Ini melibatkan penggunaan material tambahan seperti tanah atau batu yang dipadatkan di sekitar pipa untuk mengembalikan permukaan tanah ke tingkat awal atau sesuai dengan rancangan yang telah direncanakan. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Nah, selanjutnya yaitu ada clearing and grading atau penggalian dan perataan tanah. Untuk penggalian clearing, tahap ini melibatkan penghilangan semua vegetasi semua seperti pohon, semak-semak, dan tumbuhan lainnya dari area yang akan diakses untuk pembersihan pipa. Ini diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peralatan dan operator yang bekerja pada saat proyek bekerja. Dan untuk clearing ini saya aplikasikan pada taman yang berada di depan gedung T agar bisa memudahkan proses pemasangan instalasi perpipaan. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar. Untuk yang bertanda X ini merupakan area yang akan dilakukan clearing. Selanjutnya yaitu ada perataan lahan atau grading. Setelah area dibersihkan, lahan harus diratakan agar bebas dari rintangan dan memiliki kemiringan yang sesuai untuk mengalirkan air hujan. Perataan lahan ini dapat melibatkan penggunaan alat berat seperti bulldozer atau grader. Nah, untuk proyek yang sedang dikerjakan, proses pembersihan lahan ini akan dilakukan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Proses pembersihan lahan ini akan dilakukan di taman yang berada di depan gedung T. Pada kasus ini, pembersihan jalur pipa dilakukan menggunakan metode open cut. Metode tersebut dilakukan dengan cara membongkar terlebih dahulu taman pada posisi centerline pipeline yang akan melintas. Tentunya metode ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan standar operation procedure atau SOP yang telah ditentukan. Untuk area yang bertanda X tadi merupakan area yang akan dilakukan proses clearing and grading sebagai tempat peletakan pipa yang ada di bawah tanah.
Nah, untuk langkah-langkah umum yang terlibat dalam perangkaian sambungan pipa di lokasi ROW, untuk yang pertama ada perencanaan dan persiapan, kemudian ada pemotongan serta pembersihan, yang ketiga ada penggalian saluran, keempat instalasi pipa, kelima pengujian, dan yang keenam penutupan, yang ketujuh ada dokumentasi, dan yang terakhir ada pengawasan serta pemeliharaan. Nah, selanjutnya adalah proses perangkaian sambungan pipa. Perangkaian sambungan pipa di lokasi right of way atau ROW adalah suatu proses yang melibatkan penyambungan pipa di sepanjang jalur ROW. Ini dapat menjadi bagian dari proyek konstruksi pipa gas, air, atau pipa lainnya yang melewati tanah yang dimiliki oleh pemerintah atau swasta. Nah, selanjutnya yaitu ada proses stringing pipe. Stringing adalah proses delivery pipa di mana akan diperlukan di bagian ROW. With operation termasuk unloading pipa dari truk ke lokasi stockpile, transportasi ke ROW, dan pendistribusian sambungan ujung-ujung pipa di sepanjang area kerja. Peletakan pipa ditata sedemikian rupa sejajar dengan posisi sepanjang galian. Tidak hanya itu, diletakkan juga marking berupa kun di sekitar galian sebagai pembatas dan pengaman aktivitas proyek. Untuk ilustrasi gambar bisa dilihat pada gambar. Untuk jarak antara galian sama pipa yaitu sekitar 1,5 meter. Untuk jarak pipa yang dijajarkan juga sama sekitar 1,5 meter. Nah, untuk proses yang terakhir yaitu ada proses ditching, yaitu proses penggalian menyerupai parit yang cukup lebar sehingga dapat menampung pipa dan memungkinkan untuk menurunkan pipa dan backfilling. Kedalaman parit bervariasi tergantung pada jumlah pipeline untuk ukuran pipa dan lokasi. Karena pipa yang digunakan adalah 10 inch, maka kedalaman pipa yang digunakan adalah 1 meter dengan lebar 1 meter juga. Selama proses pemasangan, ditching atau penggalian parit, pastikan untuk mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan yang berlaku, terutama jika ini adalah proyek yang melibatkan pipa gas atau bahan berbahaya lainnya. Selalu periksa dengan otoritas setempat atau ahli teknik untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan setempat dan nasional yang berlaku. Untuk hal-hal yang diperlukan atau dipertimbangkan saat penggalian parit ialah yang pertama ada akses peletakan pipa, kemudian finishing galian sesuai dengan rencana konstruksi pipe support, yang ketiga ada filter access, yang keempat welding access, yang kelima ada painting access, dan yang terakhir ada backfilling. Untuk ilustrasi bisa dilihat pada slide. Selanjutnya kita masuk ke proses penyambungan pipa. Di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai pengertian pengelasan. Apa sih pengelasan itu? Jadi pengelasan itu merupakan proses penyambungan material dengan menggunakan energi panas sehingga menjadi satu dengan atau tanpa tekanan. Pengelasan dapat dilakukan dengan pemanasan tanpa tekanan, pemanasan dengan tekanan, dan tekanan tanpa memberikan panas dari luar atau panas diperoleh dari dalam material itu sendiri. Di samping itu, pengelasan dapat dilakukan dengan tanpa logam pengisian dan dengan logam pengisi. Nah, untuk material pipa yang saya gunakan pada proyek sistem perpipaan kali ini yaitu berupa pipa HDPE, maka penyambungan pipa HDPE yang saya gunakan dengan metode head fusion atau back fusion.
Nah, penyambungan pipa DPE dengan metode fusion atau bud fusion adalah penyambungan yang direkomendasikan untuk sambungan diameter lebih dari 63 mm. Sistem penyambungan head fusion atau bud fusion pada dasarnya menggunakan prinsip melelehkan permukaan pipa dan menggunakan pemanas elektrik dan alat pengontrol temperatur. Untuk prosedur penyambungan pipa DPE juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu metode penyambungan bud fusion pada pipa DPE. Nah, ada beberapa tahap penyambungan. Dikarenakan untuk wilayah yang akan dilakukan proses pengelasan berada pada area kampus yang memungkinkan terjadinya kereman, maka akan dilakukan pemeriksaan awal sebelum dimulainya pengelasan. Dilakukan pemeriksaan sebagai berikut. Untuk tahap 1, yang pertama, adanya bahan bakar yang cukup di generator dan dalam keadaan benar-benar berfungsi sebelum dihubungkan ke mesin. Untuk tahap 2, perlengkapan mesin. Nah, untuk tahap yang kedua, tahap perlengkapan mesin dan pompa berfungsi dengan baik. Tahap ketiga, plat pemanas dalam keadaan bersih dan lakukan pembersihan apabila sebelumnya sudah digunakan. Untuk tahap keempat, siapkan tenda untuk memberikan perlindungan selama pekerjaan dilakukan. Dan untuk tahap 5 yaitu perlengkapan mesin harus lengkap dan tidak rusak. Nah, untuk tahap yang keenam, Anda harus mengetahui langkah-langkah penyambungan yang benar dan pipa yang akan disambung. Untuk tahap yang ketujuh, plat pemanas harus pada temperatur yang benar, sambungan plat pada sumber listrik, dan biarkan selama 20 menit pada kondisi temperatur yang disarankan. Untuk tahap yang ke-8, periksa dan pastikan bahwa pipa-pipa dan atau fitting yang akan disambung mempunyai ukuran diameter dan SDR dan bahan yang sama. Sebelum melakukan langkah selanjutnya, yaitu lakukan sambungan percobaan terlebih dahulu. Meskipun pencucian plat pemanas dapat menghilangkan kotoran yang tertinggal, akan tetapi partikel kecil daripada debu seringkali masih ada. Untuk membersihkannya diperlukan pembuatan sambungan percobaan pada tiap sesi penyambungan, di mana ketika temperatur plat mulai menurun atau di bawah 180 derajat Celcius, atau pada saat adanya perubahan ukuran pipa yang akan disambung. Sambungan percobaan dapat dilakukan dengan menggunakan potongan pipa dengan ukuran SDR dan bahan yang sama. Hal ini bukan untuk membuat sambungan. Prosedur tersebut dapat dihentikan setelah proses pemanasan tercapai. Nah, di samping itu terdapat juga prosedur dari penyambungan pipa DPE bud fusion itu sendiri. Nah, ada 12 prosedur dalam penyambungan pipa DPE. Untuk yang pertama, tempatkan pipa pada penjepit atau klem. Yang kedua, luruskan dan ratakan posisi seluruh komponen dengan roller. Untuk yang ketiga, kencangkan penjepit klem untuk memegang dan membulatkan kembali pipa. Yang keempat, tutup ujung pipa yang terbuka untuk mencegah pendinginan plat oleh masuknya udara ke bagian dalam pipa. Nyalakan alat pemotong dan geser penjepit pipa secara perlahan. Untuk yang keenam, jaga agar alat pemotong tetap menyala, sementara penjepit klem dibuka untuk menghindari terjadinya pemotongan permukaan yang tidak rata. Nah, yang ketujuh, dekatkan kedua pipa dan periksa tidak adanya celah antara permukaan potongan. Yang ke-8, buka dan kemudian tutup klem dan perhatikan tekanan tarik yang dibutuhkan untuk menggerakkan pipa bersama-sama secara hidrolik. Untuk yang prosedur yang ke-9 yaitu pindahkan lempengan pemanas dari tempat pelindungnya. Selanjutnya yang ke-10, tempatkan alat pemanas pada mesin dan tutup klem supaya bagian permukaan yang akan disambung menyentuh lempengan. Gunakan sistem hidrolik dan menggunakan tekanan ditentukan sebelumnya. 11 yaitu setelah itu pipa yang disambungkan dapat dipindahkan dari mesin, tetapi tidak boleh dipindahkan untuk periode berikutnya, sama seperti pada waktu pendinginan di atas. Untuk yang ke-12, periksa kembali kedua
permukaan sudah rata jika tidak diulangi proses pemotongan. Dan cek bahwa tekanan sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Nah, untuk penyambungan metode, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Untuk pipa TPE, model penyambungan menggunakan fusion. Untuk contoh sederhananya seperti yang terpampang pada slide bisa dilihat. Nah, selanjutnya yaitu kita harus memperhatikan juga yaitu galian tanah. Kedalaman ini hanya berlaku untuk pemasangan khusus seperti beban memanjang pada atas pipa, pemadatan tambahan dari bahan penimbun sekitar pipa atau penimbun pelindung. Standar yang digunakan yaitu SNI 064825/2005 harus digunakan. Galian tanah yang saya paparkan pada slide ini merupakan contoh aja buat galian tanah sesuai standar yang digunakan, bisa dilihat pada slide. Untuk minimum ataupun tanah yang digunakan untuk bantaran juga bisa dilihat pada slide ini. Ini yang saya jadikan acuan buat sistem jalur instalasi perpipaan yang saya gunakan, yaitu yang tadi dari gedung T menuju wall climbing. Untuk areanya bisa dilihat pada slide. Ini merupakan area dari depan wall climbing. Yang pertama ada ekskavator, yaitu untuk menggali galian sesuai dengan prosedur. Yang kemudian ada galian tanah itu sendiri sebagai tempat peletakan pipa yang akan dipasang di akhir. Yaitu selanjutnya arah yang berwarna hijau ada kon sebagai pembatas, yaitu pembatas area proyek. Dan ada area kendaraan untuk kendaraan lalu lalang serta sebagai akses keluar masuknya kendaraan. Mungkin cukup sekian presentasi atau penjelasan dari proyek sistem instalasi perpipaan dari gedung D menuju wall climbing yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.